Ya, kembali lagi di PKN dalam 5 menit. Nah, seperti biasanya kita akan menjelaskan materi PPKN, tapi dalam durasi waktu 5 menit atau kurang. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu amandemen. Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 merupakan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. UUD 1945 ditetapkan dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Sejauh ini, UUD sudah diamandemen sebanyak 4 kali melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Amandemen tersebut berlangsung pada sidang umum MPR pada tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan 2002. Amandemen adalah perubahan resmi, dokumen resmi atau catatan tertentu tanpa melakukan perubahan terhadap UUD. Bisa dikatakan melengkapi dan memperbaiki beberapa rincian dari UUD yang asli. Tujuan amandemen. Tujuan perubahan UUD 45 untuk menyempurnakan aturan dasar seperti ketatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan hukum, dan perubahan-perubahan tersebut merupakan respon dari tuntutan reformasi pada waktu itu. Tuntutan tersebut antara lain dilatar belakangi oleh praktek penyelenggaraan negara pada pemerintahan Orde Baru. Jadi ada banyak alasan dan juga dukungan masyarakat yang membuat UUD 1945 perlu diamandemen. Perubahan UUD 1945 bukannya tanpa masalah, karena ada sejumlah kelemahan sistematika dan substansi UUD pasca perubahan, seperti inkonsistensi, kerancuan sistem pemerintahan, dan sistem ketatanegaraan yang tidak jelas. Perubahan Undang-Undang Dasar ternyata tidak dengan sendirinya menumbuhkan budaya taat hukum. UUD 1945 sendiri sebelum dilakukan amandemen itu memiliki 38 bab, 37 pasal, dan 64 ayat. Nah, setelah 4 kali dilakukan amandemen, maka sekarang UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, dan 194 ayat, 3 pasal aturan perakitan, dan 2 pasal aturan tambahan. Jadi berikut 4 amandemen UUD 1945 tersebut. Oke, sekarang kita akan membahas kapan saja ya amandemen UUD 45 ini terjadi. Yang pertama, amandemen pertama pada bulan Oktober 1999. Yang dirubah pada amandemen ini adalah ada 2, yakni pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden ke DPR, dan pembatasan masa jabatan presiden selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Amandemen kedua berlangsung dari Agustus 2001. Yang dirubah di sini adalah otonomi daerah atau desentralisasi, pengakuan serta penghormatan terhadap satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, dan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Lalu yang dirubah juga ada penegasan fungsi dan hak DPR, penegasan NKRI sebagai sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Lalu perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia, sistem pertahanan dan keamanan negara, pemisahan struktur dan fungsi TNI dengan Polri, pengaturan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Amandemen ketiga dilakukan pada bulan September 2001. Yang dirubah adalah penegasan Indonesia sebagai negara demokratis berdasar hukum, berbasis konstitusionalisme, perubahan struktur dan kewenangan MPR, pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat, mekanisme pemakzulan presiden dan atau wakil presiden, kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan umum, pembaruan kelembagaan, badan pemeriksa keuangan, perubahan kewenangan dan proses pemilihan dan penetapan hakim agung. Lalu yang dirubah juga adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi dan pembentukan Komisi Yudisial.
Nah, amandemen keempat tahun 2012 yang dirubah ada 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal tambahan, dan perubahan 2 bab. Berdasarkan hukum tata negara, pengertian amandemen ini merupakan hak yang dimiliki oleh legislatif untuk melakukan dan memberikan suatu usulan terhadap perubahan dalam rancangan undang-undang yang sudah diajukan oleh pemerintah. Dalam hal ini yang dikatakan pemerintah adalah hak eksekutif. Amandemen berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari kata to amend atau sering dikenal sebagai to make better. Jika kita artikan dalam bahasa Indonesia, artinya adalah suatu hal yang dilakukan untuk melakukan perubahan atau penambahan terhadap suatu peraturan. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar. Dalam melakukan amandemen, maka dilakukan beberapa hal seperti menambah beberapa ketentuan atau juga pasal, merevisi atau memperbaiki pasal-pasal yang belum sempurna atau belum rinci, serta mengurangi beberapa pasal yang dianggap tidak perlu dalam suatu perumusan naskah UUD tersebut. Amandemen dilakukan dengan beberapa tahap.